Puji Tuhan, kemurahan Tuhan besar bagi kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mengawali hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri, kami bisa kembali menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti, dapat melakukannya, hidup kami menjadi berkat mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang terdapat di dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Kita tahu bersama kisah tersebut yaitu tentang Nuh dan pengalamannya yang luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-22 di situ firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Puji Tuhan. Tema pada saat ini dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan, manut wae. Artinya kita ikut saja, ikut kehendak Tuhan saja. Puji Tuhan, ketaatan itu bukan hanya kepasrahan kita kepada Tuhan, tetapi di dalamnya juga ada pengorbanan yang harus dilakukan. Di balik pengorbanan juga ada keindahan yang akan kita terima dari hasil ketaatan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kalau kita melihat totalitas dari ketaatan Nuh, dalam dia melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya melalui kebenaran firman Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang bukan bahtera kecil, tetapi bahtera yang cukup besar dengan bahan, dengan ukuran, dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat mendetail oleh Allah sendiri dan ditujukan kepada Nuh untuk dia dapat mengerjakannya secara benar dan tepat seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita melihat totalitas Nuh dalam melakukan hal tersebut. Sampai dia melihat keindahan yang luar biasa, mujizat pertolongan yang ia terima bersama dengan keluarga, juga binatang-binatang yang sudah ditentukan untuk melanjutkan hidup dari begitu banyak hal yang pada saat itu tersapu oleh air bah, tetapi mereka menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita lihat apa saja keuntungan, apa saja berkat, apa saja mujizat dari ketaatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, juga terhadap Nuh yang sudah menerima ketentuan-ketentuan yang Allah sudah berikan dalam kehidupannya, dilakukan dengan tepat dan dia mendapatkan hasil dari ketaatannya tersebut. Yang pertama di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-7, Ibrani 11 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Puji Tuhan, dari ayat yang sudah kita baca bersama, apa yang telah dilakukan oleh Nuh ini adalah iman yang nampak, iman yang terlihat. Walaupun pada ayat yang kita baca firman Tuhan katakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Artinya yang belum nampak, yang Nuh pun belum lihat, Nuh belum bisa rasakan. Kalau misalnya akan terjadi banjir di kota Jakarta ini, kita tahu bersama bahwa tanda-tandanya sudah terlihat. Misalnya saja hujan yang tidak berhenti-berhenti selama 24 jam. Pasti di daerah-daerah tertentu akan terjadi banjir. Tetapi lain lagi yang dialami oleh Nuh. Dia membuat bahtera di pegunungan yang cukup tinggi, dataran yang cukup tinggi, ya. Mungkin dia juga membuat bahtera dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlihat akan terjadi air bah, akan terjadi banjir besar.
Tetapi Nuh dalam ketaatannya, dia menunjukkan iman percayanya, iman yang nampak, iman yang terlihat dari ketaatannya ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman itu tidak tertulis pada KTP yang kita miliki. Iman tidak terlihat ketika kita datang ke gereja, datang beribadah saja. Tidak. Tetapi bagaimana dalam setiap kebenaran firman Tuhan, kita mempercayainya. Dalam kepercayaan itu kita melakukannya. Disitulah iman itu nampak dan bekerja dari hasil perbuatan kita, perkataan kita, pengalaman hidup kita yang nampak dan dilihat oleh orang banyak. Lalu yang kedua, iman itu mendatangkan mujizat. Ketaatan itu mendatangkan mujizat yang luar biasa. Kita lihat Nuh memang menerima hal yang luar biasa itu bagi dia juga bersama dengan keluarganya. Mungkin begitu rindunya Nuh ingin menyelamatkan semua orang yang ditemuinya. Mengabarkan tentang bencana besar yang akan terjadi menurut kebenaran firman Tuhan. Tetapi hanya keluarganya yang terselamatkan. Itu sudah merupakan mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Nuh. Tapi kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang kedua pada ayatnya yang kelima, di sini juga dituliskan tentang ketaatan seseorang, tentang ketaatan, tentang perintah untuk melakukan saja apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasalnya yang kedua pada ayatnya yang kelima firman Tuhan katakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini adalah kisah tentang perkawinan di Kana, di mana tuan rumah sudah kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus, tetapi Yesus katakan, mau apa engkau daripadaku? Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Dia katakan kepada pelayan, kalau dia meminta apapun untuk dilakukan, lakukan saja, ya. Tanpa kita harus melihat terlebih dahulu hasilnya, buktinya, tetapi untuk kebenaran firman Tuhan, lakukan saja. Ada satu pengalaman dalam kami mendidik atau membawa jemaat Tuhan untuk lebih mengenal akan Tuhan. Satu ibu mengatakan bahwa saya kok nggak ngerti-ngerti firman Tuhan. Gimana ini? Kami coba untuk terus menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak dia mengerti. Tetapi pada akhirnya saya hanya bisa berkata kepada ibu tersebut, kalau saya tidak bisa menjelaskan dan ibu tidak mengerti tentang firman yang sudah dibaca dan diterima, percaya saja, lakukan saja firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, di situ Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian kepada kita tentang firman yang mungkin kita tidak pahami. Dalam ketaatan itu ada mujizat. Dalam ketaatan itu ada berkat yang luar biasa yang akan diterima kepada setiap orang yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah bukti kasih kita kepada Allah. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga, firman Tuhan katakan, kalau kita mengasihi Allah itu bukan hanya sesuatu yang tertulis sebagai agama atau sesuatu yang kita nyatakan melalui pujian aku mengasihi engkau Yesus, tidak. Tapi ketika kita taat, disitulah firman Tuhan katakan itu bukti kasih kita kepada Allah. Bukti kasih kita kepada Allah. Yang keempat, ketaatan itu membuktikan kebenaran dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Membuktikan kebenaran dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Mungkin Nuh begitu banyak apa yang sudah diungkapkan kepada orang lain yang ia temui tentang perintah Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, tentang bencana besar yang akan terjadi. Dia ingin menyelamatkan begitu banyak orang, tapi kalau hanya keluarganya saja yang bisa diselamatkan, di situ orang lain bisa melihat bahwa firman Tuhan itu nyata, kuasa Allah itu nyata, kebenaran Allah itu nyata. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya,
sebagai anak-anak Tuhan, manut wae. Ikut saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan tolong kita, Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami melihat bahwa firman Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kami taat kepada firman-Mu, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan rancangan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Walaupun saat ini kami merasa sulit, kami merasa tertekan, kami merasa kami tidak melihat jalan keluar di hadapan kami. Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Maka ketika itu Engkau janjikan kepada kami akan menerima tepat pada waktunya pertolongan Tuhan yang nyata, mujizat Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.